Oke, malam ini kita akan membahas tentang pembahasan hasil analisa sidik jari bakat. Ini pendahuluannya, jadi kita nggak terlalu lama. Yang pertama, pengambilan data. Jadi cara pengambilan data kita sedikit jelaskan kembali. Sebenarnya udah ada dari sebelumnya. Data diambil dari bentuk pola sidik jari di setiap ujung jari. Jadi data ini itu ditentukan polanya. Ada 11 pola di sini, A, B, C, D, I, E, F, G, H, J, K. Jadi ada 11 pola yang ditentukan. Misalkan ini adalah pola C di setiap ujung jari. Jadi kelingking kiri itu C, manis kiri itu E, kemudian tengah kiri itu C, kemudian telunjuk kiri itu C, dan seterusnya. Kemudian data itu dikumpulkan, kemudian diinput di software. Berikutnya, kita juga mengambil keliling ATD di telapak tangan. Jadi ATD itu seperti ini. Titik A itu berada di bawah telunjuk, titik D di bawah kelingking, kemudian titik T itu di pangkal telapak tangan. Jadi biasanya titik T itu di sebelah sini, di bawah sini. Nah, kemudian apakah titik A ini sembarang? Tidak. Jadi titik A ini diambil berdasarkan di mana delta itu terbentuk. Delta itu seperti ini. Di sini kan ada aliran. Ini kan ada aliran seperti ini. Kemudian di sini juga ada aliran seperti ini. Ini bukan melihat garis tangan, tetapi melihat dari sidik jarinya. Jadi ada aliran seperti ini. Kemudian delta itu ituadalah ada segitiga kecil di sini. Ini kan ada segitiga kecil dari pertemuan tiga aliran itu. Nah, itulah yang dinamakan delta. Jadi di situ delta. Nah, delta di A, delta di bawah telunjuk itu namanya A, delta di bawah kelingking itu namanya D, dan delta di pangkal telapak tangan itu namanya T. Kemudian kita cari dari gambar, kemudian kita tentukan panjang AT, panjang DT, panjang AD, gitu ya. Berikutnya, hasil analisa. Hasil analisa itu berdasarkan pengalaman dan data. Memang kita tidak menjamin seluruh hasil dari sidik jari itu merupakan hasil empiris. Jadi ada beberapa dari banyak sumber juga. Namun ada beberapa yang empiris juga, kemudian ada yang diambil dari pengalaman saat kita melakukan analisa. Jadi ketika saya sendiri melakukan analisa, kemudian hasilnya seperti ini, kemudian sifat aslinya itu seperti ini, kemudian kita tambahkan gitu. Kemudian bersifat genetik. Sifat genetik itu artinya ini sifatnya bawaan. Bukan hasil real saat ini. Ada beberapa kasus seperti ini. Misal bawaannya itu dia menonjol, pinter, tetapi kok pada prakteknya itu enggak. Kadang ada beberapa hal yang jadi masalah di fenotipnya atau lingkungannya. Dia pernah sakit pada saat balita, atau dia pernah jatuh, atau apa itu. Intinya ada masalah di kehidupan setelahnya. Artinya sifat genetik ini sebenarnya adalah hasil pada saat dalam kandungan dan setelah lahir gitu ya. Jadi di situ yang kita ambil data hasil analisanya. Kemudian ketika nanti ada masalah di kehidupan awalnya, misal panas, sakit panas, kemudian salah obat atau apa, biasanya akan mempengaruhi hasil akhir saat ini. Jadi kemungkinan ada perbedaan hasil itu biasanya dari fenotipnya. Kemudian hasilnya tetap dan hanya sekali seumur hidup. Karena ini bersifat genetik, jadi kalau mobil itu adalah STNK-nya atau BPKB-nya. Jadi mesin 1500 cc, kemudian rangkanya berapa meter, nah seperti itu.
Kemudian kalau mobil dimasukkan ke bengkel kemudian dirubah jadi 1600 cc atau kemudian untuk ukuran mobilnya ditambah, itu namanya sekolah kalau manusia, atau berlatih atau kursus. Jadi ini hasilnya tetap itu karena bersifat awalnya, jadi awal lahirnya. Kemudian hasil analisa adalah sebuah perkiraan. Jadi ini bukanlah hasil mutlak yang 100% benar. Akurasi tidaklah 100%. Kenapa saya jadikan ini sebagai pembahasan hasil? Karena ketika kita dari pengalaman saat kita menganalisa orang gitu, kemudian oh hasilnya kok bisa benar banget, kemudian dia merasa bahwa itu adalah sebuah pedoman. Jadi ini kan saya tambahkan di sini tidak boleh digunakan sebagai pedoman hidup. Jadi beberapa kali kita menganalisa itu merasa oh ini adalah pedoman hidup saya gitu. Jadi enggak. Hasil ini hanyalah sebagai referensi saja. Jadi tidak digunakan sebagai pedoman hidup. Jadi misal hasilnya adalah saya ini cenderung ke otak kiri, kemudian saya hanya mengembangkan hal-hal yang bersifat otak kiri, itu jangan. Jadi memang kita punya kelebihan. Misal ada beberapa hal yang terlihat di situ. Anda menonjol sekali di bidang matematika, kemudian tidak belajar di mapel lain, misal tentang kehidupan, tentang sosial, tentang antropologi, sosiologi, itu enggak, akuntansi itu enggak. Jadi ketika nanti misal mendapatkan hasil menonjol di suatu bakat gitu, Anda perlu mengembangkan yang lain, walaupun Anda perlu mengembangkan di bakat itu dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena saat nantinya dalam pekerjaan itu kita membutuhkan banyak sekali skill ya. Misal kita pinter di akuntansi, namun punya jiwa sosial yang kurang bagus. Kemudian kita nggak bisa ngomong, kita tidak mengembangkan komunikasi lah misalkan. Nah otomatis kita hanya sebagai akuntan saja. Coba kalau kita berpikir kalau kita pinter di akuntansi, kemudian kita bisa punya skill sosial yang bagus, kemudian kita punya skill untuk berkomunikasi yang bagus, otomatis kita bisa mengembangkan ke hal-hal yang lebih hebat tentunya daripada cuma sebagai akuntan gitu. Kemudian berikutnya